Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Julian Tanel selaku pebisnis muda yang usianya sekarang masih 28 tahun tapi sudah mempunyai 2 bisnis yang cukup lumayan mungkin menggiurkan untuk teman-teman pemuda lainnya gitu kan. Bergerak di bidang food and beverage dan salah satu olahraga yang luar biasa mungkin diminati sekarang yaitu golf gitu ya. Kayak gitu. Bang, tadi sempat terjeda karena break iklan gitu kan. Lanjutkan lagi mungkin cerita dari tempat sendiri, memilih tempat sendiri dan akhirnya memulai bisnis dari tahun kapan dan mungkin lika-likunya seperti apa awalnya dan cerita panjang lebar boleh. Jadi setelah dapat tempat itu kan kita mulai ketemu masalah baru yaitu supplier dan SDM. SDM ya. SDM dalam arti ini kan pegawai dan kita ada namanya fitter. Fitter itu kan yang kalau motor itu kan mekanik. Nah, ini mekanik yang stick namanya fitter. Ada ya di Ada golf ya Bang? Ada. Jadi ada fitter yang bersertifikat memang dia layak untuk menjadi seorang fitter. Ada juga fitter ini autodidak. Jadi harga itu ditentukan sertifikat itu. Iya. Jadi yang kita punya ini memang berkemampuannya ya lumayan lah, bisa yang dibilang punya bersaing license, ya? Tapi nggak punya license. Oh, tapi nggak punya license. Oh. Jadi kadang orang nanya kan, mana fitter bu? Ini ambil license di mana? Bilang enggak, ini memang dia ngerjain autodidak sama Ya. memang sering menghandle inilah pelanggan secara ya sepengetahuan dia aja. Beberapa juga akhirnya kan mikir, oh kalau begini nggak bisa bagus dong. Tapi kita terus berusaha gimana caranya si fitter ini bisa diterima. Ya kita bikin simulator. Simulator itu kita aktifkan. Jadi setelah orang beli stick, oh ditanya apa kurangnya? Oh ininya agak berat nih, ininya gater ini. Bawa ke tempat fitter, dites lagi. Nah ada hasilnya, berarti si fitter ini kan memang paham apa yang menjadi kendala. Itu lama kita membuat pelanggan kita itu percaya kalau fitter ini berkompeten. Satu lagi soal supplier, soalnya karena supplier golf ini kan sedikit. Pemain itu nggak nyampe 10 orang pemain golf di Indonesia ini. Dan rata-rata pasti dari luar kan Bang? Iya pasti. Nah jadi kesulitan kita juga karena toko baru dan nggak begitu besar. Jadi adalah pressure dari toko-toko besar tuh buat menahan barang yang mau kita beli. Jadi walaupun kita punya uang, tapi kita nggak punya link untuk beli atau kekuatan kita buat mengeluarkan barang itu, tetap nggak dapat juga. Oh, nah, itu juga ya struggle di bisnis golf nih ya? Iya, makanya saya pikir kan kita punya uang kita beli. Di sana bilang, kamu tokomu sudah berapa demand pembeliannya? Terus sudah buka toko berapa tahun? Bla 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 bla. Ini pro-nya sudah berapa banyak kamu sponsori? Jadi kita, kok seribet ini? Oke lah, setahun setengah kita menghadapi masalah, mulai dari karyawan yang keluar masuk, pelanggan yang protes sama barang-barang yang kadang ada kadang enggak. Di tahun 2022 pertengahan tuh, nah itulah mulai kita ketemu, oh begini ritmenya. Sudah mulai ketemu hasilnya dapat, terus orang-orang yang menjadi pelanggan itu sudah mulai kelihatan dan kita bikin member juga kan. Bikin member simulator, bikin member yang mau belanja di kita kasih lah promosi-promosi yang kekinian. Trik-trik marketing yang menggait pelanggan atau customer. Mau nggak mau kita ikutin marketing sekarang ya. Kita bikin Instagram, YouTube, kita bikin acara turnamen kecil-kecilan, bikin akun sosial TikTok segala macam kita ikutin. Dan memang promosi usaha itu yang tergantung zaman. Kita nggak bisa promosi golf itu dengan cara bikin banner. Kita bikin diskusi publik, kita bikin semacam seminar. Orang nggak mau lagi. Orang mau tuh lihat di Instagram, oh ini fotonya bagus. Kasih harga, kasih musik-musik sedikit, kasih hal yang menarik di Instagram, mereka beli. Ketimbang kita harus bikin yang old school begitu. Sekarang itu sesimpel itu jualannya. Tapi tantangannya ya nggak cuma kita. Karena gampang itu, jadi orang banyak pun yang seperti pesaing kita. Pesaingnya juga
itu gitu. Seperti itu. Oh iya. Berarti artinya dalam 1-2 tahun pertama itu struggle supplier pun itu Susah. ya. Susah. Ya. Jadi kita pernah bingung nih, kita punya uang misalnya kita punya uang katakanlah 5 miliar, katakanlah. Otomatis kan ya dibikin kita bisa beli ini, kita bisa beli banyak. Pas dapat kuota dari toko dan suppliernya, cuman sekitar dapat 1,5 miliar. Jadi kan kita bingung ini yang sisanya mau kita apain? Padahal dari modal udah siap gitu ya. Iya, jadi memang usaha itu harus siap dengan hal-hal seperti ini. Jadi nggak bisa kita berpikirnya gampang, ini gampang. Memang itu untuk PD. Tapi setelah ketemu masalahnya ya jangan kabur. Ada kan ini males nih bikin toko golf nih. Udah begini gini kita tutup aja lah. Padahal kan nggak harus tutup. Jadi kita memang harus berkorban waktu sedikit agak lama untuk ketemu masalahnya. Dan mungkin jiwa leadership juga dibutuhkan tuh dari Bang Julian juga Harus. untuk melobi kan. Artinya kan Harus. meyakinkan supplier bahwa ya kami buka memang untuk sustainable ke depan biar Ya. ini Jadi kan. saya pernah dibenturkan di satu kondisi di mana uang kita menipis tapi ditantang sama supplier. Kamu bikin turnamen dong, berani nggak? Nanti saya kasih kuota barang ke kamu. Turnamennya gimana? Turnamen ringan aja. Mereka membuktikan kalau kita ini punya modal. Iya. Mereka kan takut ngeluarin barang ke kita dengan sistem kontrak. Jadi barang masuk, kita jualan, berapa bulan berikutnya dikasih lagi uangnya ke mereka. Kan sistem begitu. Iya. Kalau beli putus habis kita nggak dapat uang, nggak dapat harga jual. Benar. Jadi ditantang bikin turnamen dengan lumayan menguras kos. Tapi ya saya yakin kalau ini kita bisa lewatin, Supplier percaya. Jadi kalau untuk bisnis begini namanya keyakinan juga harus ada. Iya dong. Jadi nggak perlu soal segala itu. Ini hitung-hitungan kita rugi. Nggak juga. Jadi kalau kita berani, Keberanian ya. berani aja udah. Gambling juga kan Bang, itu kan Gambling. artinya kan. Gitu. Soalnya gini, kita buang 50.000 nih, ntar bakal dapat bakso yang paling enak. Gimana cara bisa kita tahu bakso itu enak apa enggak? Iya. Sedangkan cara bikin baksonya sama, Iya. kuahnya sama, sambalnya sama. Iya. Nah, jadi kan gambling begini kan juga didampingi dengan keyakinan. Ya betul juga leadership itu kan. Iya. Udah saya ambil resikonya, apapun yang terjadi, kalaupun nanti jadi masalah ya masalah saya. Iya. Akhirnya betul setelah turnamen itu 1-2 bulan berikutnya mereka agak melunak lah soal kuota-kuota ini kan, barang-barang ini kan. Iya. Dari situlah mulai pelan-pelan dapat sponsor, Iya, dapat hal-hal baru kayak mini turnamen tuh mereka setujui. Iya. Jadi memang harusnya berani rugi dan berani ambil keputusan yang cepat dan ya terukur juga lah. Jangan juga ambil asal-asalan. Ya benar juga. Karena memang enggak semua mungkin para pemirsa apalagi yang mau bikin usaha, entah itu mungkin maksudnya sekelas UMKM dan lain sebagainya gitu kan. Memang terkadang banyak banyak maunya tapi keberaniannya kurang nih Bang ya. Iya. Iya kan Bang? Itu pengen usaha ini gitu kan, tapi kurang. Dulu kan kita pernah ingat namanya fenomena cappuccino cincau. Oh ya benar. Fenomena kopi dalgona. Iya benar. Itu kan akhirnya kan bisnisnya menjamur. Tapi kan bentuknya sama. Makanannya sama, cupnya sama, ujungnya tetap dalgona juga. Tapi kan gimana how to sell. Yeah. Jadi kalau orang bilang ini bisnis ini udah banyak ini nih, ya udah banyak yang make, itu kan karena laku. Kayak kalau mau lebih dari orang laku itu ya gimana cara penjualannya aja. Jadi nggak bisa kita harus cari yang terlalu beda juga, nggak bisa. How to sell aja udah. Gimana cara jual. Dan itu memang kita harus survive ketika menjalani kan, Iya. gitu kan. Kalau kita nggak ngejalani, kita nggak tahu nih bagaimana kita how to sell-nya. Kalau udah belum usaha udah banyak Takutnya ya bukan bisnis itu. Nanti gini tapi gini iya. nanti kan gitu kan. Oke, tapi ditahan dulu ceritanya, nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin ke bisnis restonya juga bagaimana memulai dan tantangan mungkin perbedaan antara golf dan food and beverage seperti apa juga. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.